turunan. Oleh karena itu, persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat turunan satu atau lebih variabel. Jadi di sini turunannya bisa satu variabel atau dua variabel. Sebagai contoh, yang pertama adalah Y aksen sama dengan 6X dikurangi 8. Nah, di sini ada turunan Y aksen. Kemudian, contoh kedua adalah Y aksen sama dengan cos X. Sama ya, turunannya yaitu Y aksen. Kemudian, 3X Y aksen plus 2Y sama dengan E pangkat 3X. Nah, kalian harus mengingat mengenai notasi dari turunan. Turunan kedua, ketiga, keempat, dan ke N dari Y terhadap suatu variabel kita tuliskan sebagai Y aksen 2, Y aksen 3. Nah, untuk turunan keempat, penulisannya adalah seperti pangkat, tetapi diberi tanda kurung. Jadi, Y aksen 4 ini penulisannya Y pangkat 4, tapi pangkatnya diberi kurung. Begitu juga untuk turunan kelima dan seterusnya. Jadi bedakan ya, kalau ada kurungnya itu berarti turunan, tetapi kalau tidak ada kurungnya itu adalah pangkat biasa. Jika Y diturunkan terhadap suatu variabel X, maka penulisannya adalah untuk turunan kedua, berarti D kuadrat Y per DX kuadrat. Perhatikan bahwa kuadratnya untuk yang pembilang itu D kuadrat, tetapi untuk yang penyebut DX kuadrat. Untuk turunan ketiga berarti D pangkat 3Y per DX pangkat 3, dan seterusnya sampai turunan ke N, penulisannya adalah D pangkat N per DX pangkat N. Itu untuk penulisannya. Kalian harus mengingat-ingat penulisan ini agar nanti tidak salah untuk menentukan orde dan derajat suatu persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial yang hanya memuat satu variabel bebas itu disebut sebagai persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation. Tetapi kalau dia memuat turunan parsial, maka dia disebut sebagai persamaan diferensial parsial atau partial differential equation. Selanjutnya kita akan membahas mengenai orde dan derajat suatu persamaan diferensial. Orde adalah indeks tertinggi dari turunan yang terlibat di dalamnya. Jadi dia turunannya itu paling tinggi turunan berapa sih? Seperti itu. Contohnya, misalkan ada DY per DX sama dengan 5X plus 3. Itu bisa kita tuliskan sebagai Y aksen sama dengan 5X plus 3. Di sini turunannya adalah turunan pertama. Oleh karena itu, dia berorde 1. Selanjutnya, D kuadrat Y per DX kuadrat plus XY dikalikan dengan DY per DX kuadrat sama dengan 0. Hayo, ini ordenya orde keberapa? Kita lihat ya, di sini ada turunan kedua dari Y terhadap X. Kemudian ada turunan pertama dikuadratkan. Yang perlu kita lihat adalah dia turunannya paling tinggi turunan keberapa? Nah, betul, paling tinggi adalah turunan kedua. Oleh karena itu, dia adalah orde 2. Selanjutnya ada istilah derajat. Derajat suatu persamaan diferensial adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi yang terlibat dalam persamaannya. Kalau tadi turunan tertingginya, kalau sekarang pangkat tertinggi dari turunan tertinggi. Contohnya yang tadi DY per DX sama dengan 5X plus 3. Tadi kan turunan tertingginya adalah turunan pertama. Turunan pertamanya itu pangkat 1, maka dia PD berderajat 1. Kemudian untuk contoh kedua, ini bisa kita tuliskan sebagai Y aksen 2 plus XY kali
Y aksen kuadrat sama dengan 0. Turunan tertingginya adalah turunan kedua, yaitu Y aksen 2. Kita lihat di sini, Y aksen 2 itu pangkat berapa? Y aksen 2-nya pangkat 1. Oleh karena itu, contoh kedua merupakan PD berderajat 1. Jadi meskipun Y aksennya pangkat 2, tetapi yang kita perhatikan adalah turunan tertingginya, yaitu Y aksen 2. Y aksen 2-nya berpangkat 1, maka dia berderajat 1. Nah, nanti kalian coba kerjakan latihan ini, yaitu menentukan orde dan derajat dari PD berikut. Selanjutnya kita ke bentuk standar. Bentuk standar dari PD orde pertama dalam fungsi Yx yang dicari adalah Y aksen sama dengan Fx, Y. Maksudnya di sini bentuk standar itu adalah Y aksen sama dengan. Nah, nanti yang ruas kanannya itu bisa ada Y, bisa ada X-nya, seperti itu, bebas. Yang penting ruas kirinya adalah Y aksen. Itu yang namanya bentuk standar. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Tentukan bentuk standar dari PD X Y aksen dikurangi Y kuadrat sama dengan 0. Kita tuliskan dulu persamaan akhirnya. Kemudian ingat tadi ya, untuk bentuk standar yang penting kita tuliskan dalam bentuk Y aksen sama dengan. Oleh karena itu, langkah pertamanya adalah yang ada Y aksennya tetap diletakkan di ruas kiri. Yang enggak ada Y aksennya kita pindahkan, yaitu min Y kuadrat kita pindah ruaskan, sehingga menjadi X Y aksen sama dengan Y kuadrat. Nah, supaya menjadi Y aksen sama dengan, maka X-nya yang di ruas kiri itu kita pindah, tadinya perkalian menjadi pembagian, sehingga Y aksen sama dengan Y kuadrat per X. Oleh karena itu, bentuk standar dari PD X Y aksen min Y kuadrat sama dengan 0 adalah Y aksen sama dengan Y kuadrat per X. Selanjutnya, kita ke jenis-jenis persamaan diferensial biasa. Jenisnya secara umum ada dua, yaitu PDB linier dan PDB non-linier. PDB linier itu memiliki bentuk umum seperti ini. Ya, kita perhatikan bentuk umumnya. Kita lihat di sini bahwa pengali dari Y aksen 2 dan seterusnya itu merupakan fungsi terhadap X. Bisa juga dia konstan, tapi yang tidak boleh, pengalinya itu tidak boleh merupakan fungsi terhadap Y. Kemudian yang ruas kanan itu adalah Fx, berarti fungsi terhadap X. Nah, masalah ruas kanan ini gampang, nanti bisa dipindah-pindah ruaskan. Untuk contohnya yaitu yang pertama Y aksen 2 plus 3 Y aksen plus 4Y sama dengan 0. Kita lihat di sini ya. Di sini berarti pengali dari Y adalah 4, pengali dari Y aksen adalah 3, pengali dari Y aksen 2 adalah 1. Nah, pengali dari Y aksen maupun Y aksen 2 ini merupakan konstan. Jadi pengalinya tidak boleh berupa fungsi terhadap Y. Kalau pengalinya fungsi terhadap X itu boleh. Kemudian ruas kanannya adalah 0. Jadi yang penting ruas kanannya bukan fungsi terhadap Y. Contoh kedua yaitu Y aksen 4 plus X kuadrat Y aksen 3 plus X pangkat 3 Y aksen sama dengan X kali E pangkat X. Kita lihat bahwa pengali dari Y aksen 3 maupun Y aksen 4, pengalinya itu adalah fungsi terhadap X ataupun konstanta. Jadi pengalinya itu tidak ada fungsi terhadap Y-nya. Begitu juga dengan ruas kanan. Ruas kanannya adalah X E pangkat X, yaitu fungsi terhadap X.
Kita ke PDB nonlinear. PDB nonlinear itu adalah PDB yang tidak memenuhi bentuk yang seperti tadi. Contohnya, Y aksen 2 plus 3 Y aksen plus 4 Y pangkat 3 sama dengan 0. Ini menjadi nonlinear karena ada Y pangkat 3. Padahal tadi harusnya maksimalnya sampai Y pangkat 1. Ini kan 4Y pangkat 3 itu bisa kita tulis sebagai 4Y kuadrat kali Y. Padahal pengalih dari Y itu tidak boleh merupakan fungsi terhadap Y. Pengalih dari Y itu harus konstan atau fungsi terhadap X. Contoh kedua yaitu Y aksen 4 plus X kuadrat Y aksen 3 plus X pangkat 3 Y aksen sama dengan X Y kuadrat E pangkat X. Kita lihat di sini dia merupakan PDB nonlinear gara-gara di ruas kanan itu ada X Y kuadrat E pangkat X. Ruas kanannya ada Y kuadrat, padahal pada ruas kanan itu seharusnya harus fungsi terhadap X, tidak boleh fungsi terhadap Y. Selanjutnya yaitu solusi persamaan diferensial. Solusi PD adalah suatu fungsi atau keluarga fungsi yang memenuhi persamaan diferensial tersebut. Artinya, jika kita mensubstitusikan solusinya ke dalam persamaannya, maka persamaan tersebut harus bernilai benar. Apakah fungsi Y sama dengan C kali E pangkat X dengan C merupakan konstanta, merupakan suatu penyelesaian persamaan diferensial Y aksen dikurangi Y sama dengan 0? Caranya adalah kita tuliskan Y sama dengan C kali E pangkat X. Coba dihitung turunannya. Ya, kita turunkan. Turunannya yaitu Y aksen sama dengan C kali E pangkat X. Cara menurunkannya yaitu turunan dari X adalah 1, sehingga Y aksen sama dengan 1 kali C kali E pangkat X, yaitu Y aksen sama dengan C kali E pangkat X. Kemudian kita substitusikan Y aksen dan Y ke dalam persamaan. Tadi Y aksen dikurangi Y yaitu sama dengan C kali E pangkat X dikurangi C kali E pangkat X sama dengan 0. Oleh karena itu Y sama dengan C kali E pangkat X merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial Y aksen dikurangi Y sama dengan 0, karena persamaannya bernilai benar sesuai dengan soalnya. Solusi dari persamaan diferensial ada dua jenis, yaitu solusi umum dan solusi khusus. Solusi umum yaitu keluarga fungsi yang memuat beberapa parameter dan memenuhi PD. Solusi khusus yaitu suatu fungsi yang merupakan anggota dari keluarga fungsi solusi umumnya. Tadi Y sama dengan C kali E pangkat X itu merupakan contoh dari solusi umum karena masih ada konstanta C. Nah, jika kita mengganti nilai C misalkan dengan C sama dengan angka 5, jadi Y sama dengan 5 kali E pangkat X, maka Y sama dengan 5 kali E pangkat X merupakan solusi khusus karena sudah tidak ada konstantanya. Selanjutnya, masalah nilai awal. Jika PD disertai dengan kondisi di mana fungsi dan turunannya diberikan nilai pada variabel bebas yang sama, maka ini disebut sebagai masalah nilai awal. Jadi di sini variabel bebasnya harus memiliki nilai yang sama. Maksudnya X-nya sama-sama 1, misalnya begitu. Contohnya ya, ini Y aksen min Y sama dengan 0. Dan Y0 sama dengan 1. Nah, ini syaratnya kebetulan cuma ada 1, yaitu Y0 sama dengan 1. Maknanya adalah jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 1.
Karena syaratnya cuma satu, ya berarti ini adalah masalah nilai awal. Selanjutnya, masalah syarat batas. Jika PDB disertai dengan kondisi di mana fungsi dan turunannya diberikan nilai pada variabel bebas yang berbeda, maka kondisi ini disebut masalah syarat batas. Jadi variabel bebasnya berbeda. Kita lihat di contoh ini di mana syaratnya adalah Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 1 sama dengan 1. Bisa dilihat bahwa yang pertama, jika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1. Dan yang kedua, jika X-nya sama dengan 1, maka Y aksennya adalah 1. Jadi syaratnya itu ada dua, X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Karena nilai variabel bebasnya berbeda, maka ini merupakan masalah syarat batas. Nah, saya rasa sekian pembahasan kita mengenai konsep awal persamaan diferensial. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.